Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, mahasiswa Fakultas Usuluddin Jurusan Hadis Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sekarang sedang mengabdi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Sedikit perkenalan mengenai perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, bahwa kita sebagai pelajar dari Indonesia bisa mendaftar ke Universitas Al-Azhar melalui jalur Kementerian Agama yang setiap tahunnya membuka pendaftaran melalui jalur online, melalui seleksi berkas bagi yang sudah memiliki ijazah SMA sederajat, baik SMA, Madrasah Aliyah ataupun PKC. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah diantaranya seperti tadi, ijazah SMA sederajat, kemudian pendaftaran melalui online, dan syarat kemampuan yang harus dimiliki adalah minimal hafalan 2 juz 1 dan juz 2, kemudian kemampuan berbahasa Arab. Dan nantinya ketika kita mendaftar, kita akan diadakan tes penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh Kemenak, baik online maupun offline. Namun secara umumnya tes yang diujikan adalah kemampuan berbahasa Arab berupa qiraah, membaca kitab kuning, kemudian ujian tulis berbahasa Arab, ujian qiraah, ujian istima', ujian takallum, kemudian ujian hafalan Quran 2 juz tadi, dan juga ujian membaca kitab kuning. Kemudian kalau dinyatakan lulus, maka insyaallah kurang lebih nilai 60, 65 sampai 70, berbeda nilainya tiap tahun. Peserta tes sudah bisa dinyatakan lulus dan silakan mempersiapkan berkas dan hal-hal lainnya untuk melanjutkan daftar ulang dan keberangkatan ke Mesir. Adapun Universitas Al-Azhar sendiri menyediakan beberapa fakultas yang gratis, yang tidak 100% gratis memang, cuma berbiaya sangat murah. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih murah dari beberapa universitas di Jakarta, di Indonesia secara umumnya, bahkan di Jakarta sekalipun. Di antaranya fakultas yang disediakan ada 4 fakultas untuk laki-laki, untuk banin, dan 1 fakultas untuk banat. Fakultas untuk banin adalah fakultas yang pertama, fakultas bahasa Arab. Yani kalau dalam bahasa Arabnya kita sebut kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah. Kuliah Al-Lughah Al-Arabiyah menyediakan 2 jurusan. Yang pertama jurusan Ammah, jurusan bahasa Arab umum. Yang kedua jurusan Tarikh wal Hadarah, jurusan sejarah dan peradaban. Di jurusan bahasa Arab umum kita akan mempelajari segala macam seluk-beluk sastra Arab, segala macam seluk-beluk sastra Arab, mulai dari dasarnya hingga ke tingkat advance-nya, hingga ke tingkat lanjutan. Seperti diantaranya pelajaran nahwu sharaf, kemudian balaghah, kemudian arud, kemudian qawafi, kemudian auzan musiqi, kemudian lahjah Arab, kemudian belajar qiraat, ma'ajim, belajar tajwid, dan segala macam cabang-cabang keilmuan bahasa Arab lainnya. Kemudian satu lagi jurusan Tarikh wal Hadarah, jurusan sejarah peradaban. Jurusan sejarah peradaban mempelajari berbagai macam teori-teori sejarah yang terjadi semenjak zaman Romawi kuno, bahkan semenjak zaman Yunani, kemudian zaman Islam datang, zaman sahabat, kemudian zaman era dinasti Umayyah Abbasiyah, kemudian era dinasti setelah itu, kemudian sampai ke era modern sekarang ini. Itu jurusan Tarikh wal Hadarah. Kemudian setelah itu ada Fakultas Syariah wal Qanun. Ini jurusan yang termasuk favorit di kalangan
mahasiswa Indonesia. Jurusan Syariah wal Qanun menyediakan dua fakultas Syariah wal Qanun menyediakan dua jurusan. Jurusan yang pertama Syariah Islamiyah, jurusan yang pertama Syariah wal Qanun. Syariah wal Qanun maksudnya adalah jurusan hukum negara. Nah, ini jurusan yang ini sepi oleh tidak banyak mahasiswa Indonesia mengambil karena lebih sudah terjadi percampuran antara pelajaran Syariah Islamiyah dengan hukum negara Mesir sendiri. Nah, jurusan Syariah Islamiyah ini yang banyak diambil oleh mahasiswa Indonesia, mempelajari berbagai macam seluk-beluk keislaman, seluk-beluk hukum syariat, seperti diantaranya fikih madhabi, usul fikih, fikih muqaran, kemudian berbagai macam unsur-unsur pelajaran mata kuliah fikih lainnya. Di antaranya juga ada qadaya fikih, bagaimana mempelajari menetapkan hukum-hukum fikih secara modern, mempelajari bagaimana hukum fikih muamalat dan lain sebagainya. Kemudian sudah dua jurusan fakultas lughah Arabiyah dan fakultas Syariah wal Qanun. Kemudian yang ketiga yang agak banyak ada fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin berbeda dengan dua fakultas lainnya, yang mana di fakultas ini ada 4 jurusan, ada 4 kisim. Yang mana di dua fakultas sebelumnya, di fakultas Lughah Arabiyah dan fakultas Syariah Islamiyah, kedua-duanya kita diwajibkan mengambil jurusan semenjak dari awal, dari pertama kali kita masuk fakultas Lughah Arabiyah atau fakultas Syariah wal Qanun. Sedangkan di fakultas Usuluddin kita baru akan mengambil jurusan di tingkat 3. Jurusan yang diambil ada 4, tafsir, hadis, akidah filsafat, dan dakwah Islamiyah. Nah, di tingkat 1, di tingkat 2 untuk mahasiswa fakultas Usuluddin dipelajari secara umum, belum ada penjurusan secara pasti. Semuanya dipelajari, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, dakwahnya, akidahnya, filsafatnya, kemudian perbandingan agamanya, semua dipelajari. Baru nanti ketika tingkat 3 kita diwajibkan memilih jurusan 4 jurusan tadi, tafsir, kemudian hadis, kemudian dakwah Islamiyah, kemudian akidah filsafat. Baru nanti diberikan penjurusan di tingkat 3 sampai nanti penjurusan sampai ke tingkat pasca sarjana, magister, dan doktoral. Nah, kemudian yang terakhir jurusan Dirasat Islamiyah. Jurusan Dirasat Islamiyah ini bagi yang bingung mau mempelajari Lughah Arabiyah, mau mengambil fakultas Syariah wal Qanun, atau mau mengambil fakultas Usuluddin, ini syarat terbaik mengambil fakultas Dirasat Islamiyah, karena seluruh pelajaran keislaman, seluruh mata kuliah keislaman semuanya lengkap ada di jurusan Dirasat Islamiyah. Diawali di tingkat 1 mempelajari jurusan lebih banyak ke sastra Arab, tingkat 2 nanti mempelajari lebih banyak di syariah, tingkat 3, tingkat 4 mempelajari lebih banyak pelajaran mata kuliah di jurusan Usuluddin. Nah, itu untuk fakultas untuk banat. Fakultas untuk banat hanya satu, namanya Kulliyatul Banat Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah. Nah, karena satu jurusan, fakultasnya hanya satu, namun penjurusannya nanti yang banyak. Jadi untuk yang banat, untuk yang mahasiswi dari awal sudah diberikan penjurusan, baik dia mau mengambil syariah, mau mengambil lughah Arabiyah, mau mengambil tafsir, hadis, akidah filsafat, dakwah Islamiyah, dan lain sebagainya. Jadi jurusan tadi semuanya yang saya sebutkan tadi merupakan jurusan keislaman, yang mana Al-Azhar sendiri menyediakan beasiswa, yang mana beasiswa tidak full, namun diberikan biaya yang sangat murah sekali untuk kita bisa berkuliah di fakultas-fakultas tersebut. Namun setelah itu kita pun diberikan kesempatan juga untuk mengajukan lagi beasiswa ketika kampus dari pihak Al-Azhar sendiri membuka pendaftaran beasiswa melalui seleksi berkas bagi siapa yang mau untuk mengajukan beasiswa. Beasiswa berupa penyediaan asrama. Kalau dia tinggal di asrama berarti dia dapat makan dan dapat uang saku, atau beasiswa khariji.
Yang tadi beasiswa dakhili atau beasiswa khariji. Khariji maksudnya di luar asrama. Dia tidak dapat asrama, tidak dapat makan, namun hanya dapat uang saku. Kemudian sistem perkuliahan di Al-Azhar sendiri terdiri dari 4 tingkat. Berbeda dengan di Indonesia yang kita menyebutnya dengan istilah semester. Di Al-Azhar menyebutnya dengan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Firqah ula, firqah tsaniyah, firqah tsalitsa, firqah rabi'ah. Di mana setiap tingkat terdiri dari 2 termin. Terdiri dari 2 semester. Termin 1, termin 2. Termin awal atau termin tsani. Kemudian biasanya kalender pendidikan dimulai antara bulan September atau Oktober, kemudian kita kuliah sampai bulan Desember, dan nanti ujian semester di bulan Januari. Kemudian kita akan kuliah lagi di pertengahan Februari sampai kurang lebih akhir Mei, dan nanti ujian lagi di akhir bulan di pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli kurang lebih. Kemudian libur musim panas dari setelah selesai ujian dari bulan Juli atau awal Agustus kurang lebih sampai nanti masuk di awal kuliah lagi bulan September atau Oktober. Yang mana perkuliahan tadi, mahasiswa yang gagal dalam dua mata kuliah, maka yang nilainya tidak cukup untuk dinyatakan lulus dalam 2 mata kuliah, maka dia diwajibkan mengulang, tinggal tingkat di tingkat yang sebelumnya. Jadi misalkan dia tingkat 1, ada 2 mata kuliah yang dia gagal, yang nilainya rendah, yang nilainya buruk ketika di tingkat 1. Kalau masih 2 mata kuliah, dia masih bisa naik ke tingkat 2, namun membawa mata kuliah tadi ke tingkat 2. Dia harus remedi. Namun kalau lebih dari 2, berarti dia harus tetap di tingkat 1, tidak bisa naik ke tingkat 2, sehingga dia akan mengulang 3 mata pelajaran saja di tingkat 1. Kalau masih juga mengulang, tinggal beberapa mata kuliah lagi, dia tinggal lagi di tingkat 1. Begitu seterusnya. Dan perkuliahan di Al-Azhar untuk tingkat S1 kurang lebih ditempuh selama 4 tahun dan mendapatkan gelar lisens. Kemudian bagi yang mendaftar ke S2 biasanya dimulai dari bulan November atau bulan Desember, dan biasanya rata-rata mahasiswa Indonesia mengambil durasi ketika kuliah S2 atau S3 rata-rata lebih dari antara 4, 5 sampai 7 tahun kurang lebih untuk masa perkuliahan pasca sarjana, magister, dan doktoral. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.